tak akan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia biliar. Namun, 3 hari sebelum pertandingan, dia mematahkan stik biliarannya. Dia memutuskan untuk berhenti latihan. Melihat kejadian ini, adik perempuan segera bertanya mengapa dia berhenti latihan. Wanita membalas dengan bertanya, jika dia adalah lawan terbesarnya, mengapa adiknya begitu cemas? Adik merasa bersalah dan setelah menyadari hal itu, dia berkata bahwa mereka adalah keluarga. Ingin wanita berani mengejar impian, dan meminjamkan stik biliar yang bernilai puluhan ribu dolar kepadanya, agar dia bisa berlatih dengan serius dan menjadi ratu biliar wanita. Namun, wanita tahu adiknya tidak tulus. Dia hanya ingin merebut hasil latihannya. Karena di kehidupan sebelumnya, wanita tidak bisa memasukkan bola yang paling sederhana dalam pertandingan biliar. Namun setiap gerakan adiknya persis seperti dirinya. Bahkan dia menggunakan teknik andalannya. Wanita dengan marah bertanya mengapa setiap gerakan adiknya sama seperti dirinya. Namun orang tua mereka berdiri di pihak adiknya dan memarahi wanita. Namun sebelum meninggal, adik akhirnya mengakui perbuatannya yang meniru. Ternyata dia menggunakan sistem pertukaran untuk menyalin teknik biliar wanita, membuat kemampuan wanita menurun. Mendengar kebenarannya, wanita merasa sangat sakit hati. Namun dia tetap mengakhiri hidup dengan penuh kebencian. Namun ketika dia membuka matanya lagi, dia terlahir kembali seminggu sebelum pertandingan. Kali ini, dia bersumpah untuk mengungkap kebenaran, dan membuat semua orang yang menjebaknya membayar harga. Namun, dia menemukan sikap orang tuanya tetap dingin terhadapnya, sedangkan adiknya sangat dimanja. Sejak kecil, adik selalu diberi mobil mewah dan rumah mewah oleh orang tua. Dan kali ini, untuk mendukung adiknya menuju final, mereka memberi adiknya stik biliar edisi terbatas. Bahkan ayahnya memerintahkan wanita untuk sengaja kalah dalam seleksi agar adiknya menang. Namun ketika wanita menolak, dia malah diserang oleh keluarganya. Ayahnya bahkan ingin memukulnya. Saat itu, adik berpura-pura memberi nasihat kepada wanita, menyarankan agar mereka bersaing secara adil. Namun wanita sudah melihat melalui semua ini. Dia memutuskan untuk mengungkap kebenaran tentang sistem pertukaran teknik adiknya. Dia sengaja menunjukkan teknik biliar kepada adiknya, dan kemudian dengan sengaja mematahkan stiknya. Melihat itu, adik langsung khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Wanita menjawab bahwa dia sedang tidak enak hati dan sementara tidak berlatih. Dia kemudian meminta adiknya pergi membeli semangka. Kemudian wanita menyuruh adiknya untuk melayani selama 3 jam. Wanita akhirnya puas. Adik pun lega. Namun, wanita sudah menyiapkan perangkap untuknya. Malam harinya, dia diam-diam pergi ke klub biliar. Di sini ada masalah biliar yang sangat sulit. Memecahkan masalah ini akan langsung membawa mereka lolos seleksi. Dengan kemampuannya, wanita dengan cepat memecahkan masalah itu, dan meninggalkan namanya di meja biliar. Keesokan harinya, seleksi dimulai. Adik segera menggunakan sistem pertukaran untuk menukar kemampuan mereka. Teknik wanita langsung menurun. Dia hanya mendapatkan 7 poin dalam satu babak. Namun, meskipun situasinya tampak sangat buruk, wanita tidak panik. Ayahnya malah mengejeknya, mengatakan bahwa dia kalah karena selalu membandingkan dirinya dengan adiknya, tidak mengurus hal yang penting. Adik, yang melihat wanita tidak terpengaruh, mulai berpura-pura baik. Dia mengatakan meskipun dia menang, dia berharap wanita bisa menerima kegagalan dan berlatih lebih keras. Wanita hanya tersenyum dingin dan berkata, keputusan masih belum diumumkan. Siapa yang kalah siapa yang menang, masih belum pasti. Saat semua orang menunggu hasilnya, hasil yang muncul di layar mengejutkan semua orang.